tugas Sistem Informasi Manajemen, kami akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi dalam akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi di dalam bidang akuntansi. Integritas sistem informasi dalam akuntansi seperti ERP dan SIA mempunyai peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengambilan keputusan di perusahaan. Dengan sistem ini, data keuangan bisa diakses secara real time. Jadi, proses pelaporan dan analisis bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, adanya otomatisasi tugas-tugas rutin seperti input data dan rekonsiliasi bisa mengurangi kesalahan sekaligus menghemat waktu. Integrasi ini juga bisa bikin komunikasi antar departemen jadi lebih lancar, sehingga alur kerja lebih efektif. Di sini akan menjelaskan mengenai manfaat atau tujuan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada peningkatan efisiensi organisasi, yang dimana sistem ERP ini dapat meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti entry data dan rekonsiliasi, sehingga mengurangi kesalahan dan menghemat waktu kerja. Dengan begitu, karyawan bisa lebih fokus pada aktivitas yang lebih strategis. Integrasi antar departemen juga membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan terkoordinasi karena semua pihak dapat mengakses data yang sama secara konsisten. Selain itu, adanya akses data secara real time membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. ERP juga bersifat fleksibel atau scalable sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan perusahaan dan kebutuhan yang semakin kompleks. Contohnya itu seperti pada perusahaan manufaktur, ERP membantu mengelola persediaan dan proses produksi secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua ada akurasi dan pelaporan data yang lebih baik, yang dimana sistem informasi akuntansi atau SIA ini membantu meningkatkan akurasi data keuangan dengan menyediakan informasi secara real time, sehingga laporan menjadi lebih tepat waktu dan dapat diandalkan. Hal ini juga mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Selain itu, teknologi seperti AI dan machine learning memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk melihat pola dan prediksi tren. Ditambah dengan otomatisasi dan dukungan cloud, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah diakses oleh berbagai departemen. Contohnya itu seperti pada perusahaan retail. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk menganalisis data pembelian pelanggan, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan stok dan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang dimana sistem informasi akuntansi membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dengan menyediakan data dan analisis yang jelas. Melalui laporan dan dashboard, perusahaan dapat melihat kondisi keuangan secara lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, sistem ini memungkinkan analisis data secara real time, sehingga manajer bisa cepat merespons perubahan pasar. Adanya visualisasi seperti grafik juga mempermudah pemahaman terhadap data yang kompleks. Teknologi seperti analitik prediktif dan machine learning juga mendukung perusahaan dalam merencanakan strategi ke depan. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat dan berbasis data. Contohnya itu seperti pada perusahaan retail, sistem ini dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pelanggan sehingga perusahaan bisa mengatur stok dan strategi pemasaran dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir ada memperkuat kontrol dan keamanan internal, yang dimana sistem informasi akuntansi atau SIA ini memiliki kontrol internal dan sistem keamanan untuk melindungi data keuangan dari kesalahan, penipuan, dan akses tidak sah. Hal ini membantu menjaga keandalan laporan serta meningkatkan transparansi. Fitur-fitur seperti audit, pemantauan real time, dan teknologi seperti AI serta inskripsi membantu sistem lebih aman dan mampu mendeteksi masalah lebih cepat. SIA juga membantu perusahaan memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Contohnya seperti pada lembaga keuangan, data keuangan nasabah diamankan dengan sistem inskripsi dan keamanan berlapis. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai sistem informasi akuntansi atau SIA. Kita akan melihat bagaimana sistem ini bukan untuk hanya sekedar alat hitung, melainkan sebagai fondasi digital bagi kesehatan finansial sebuah organisasi. Pertama, mari kita pahami apa itu sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Ramin dan Steinbart, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Loudon dan Loudon menekankan bahwa sistem informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang berfokus khusus pada data finansial. Mengapa perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi? Nah, ada tujuan utama dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah
untuk mengelola transaksi secara otomatis dan akurat, mulai dari penjualan hingga penggajian. Yang kedua, untuk menghasilkan laporan keuangan secara real time. Dan yang ketiga adalah sebagai alat kontrol internal untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kesalahan dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 komponen utama yang ada di dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini mencakup dari fisik teknologi yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya seperti unit komputer, terus server pusat untuk menyimpan database, hingga perangkat jaringan yang nantinya menghubungkan seluruh sistem. Nah, tanpa adanya perangkat keras yang memadai, sistem informasi tidak akan bisa berjalan. Yang kedua ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah aplikasi atau program yang nantinya akan mengolah data kita. Contohnya seperti ERP, SAP, Oracle Financial, atau QuickBooks. Perangkat lunak inilah yang nantinya akan mengotomatisasi hitungan dan menyusun laporan keuangan secara digital. Yang ketiga data atau bahan baku mentah, yaitu segala informasi mengenai transaksi keuangan perusahaan. Data inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses menjadi informasi yang bermakna bagi perusahaan. Yang keempat, prosedur dan kebijakan. Ini adalah aturan mainnya. Sistem informasi akuntansi membutuhkan alur kerja akuntansi yang jelas, aturan pelaporan yang standar, serta kebijakan pengendalian internal. Hal ini penting agar semua proses pencatatan seragam dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, komponen terakhir dan yang paling penting adalah orang atau people. Sistem informasi akuntansi tidak akan berarti tanpa ada penggunanya. Ini melibatkan para profesional seperti akuntan yang menginput data, auditor yang memeriksa validitas, hingga staf keuangan yang mengoperasikan sistem sehari-hari untuk mendukung jalannya organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa saja fungsi dari sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Ada 5 fungsi utama yang harus kita pahami. Fungsi yang pertama adalah sebagai wadah pencatatan transaksi. Sistem informasi akuntansi mencatat semua aktivitas ekonomi perusahaan secara sistematis, mulai dari arus kas masuk hingga arus kas keluar, sehingga tidak ada satupun transaksi yang terlewatkan. Yang kedua adalah sebagai pelaporan keuangan. Nah, setelah transaksi dicatat, sistem informasi akuntansi akan mengolahnya menjadi laporan keuangan formal, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Fungsi ini tentunya sangat memudahkan kita karena laporan bisa dihasilkan secara otomatis dan cepat. Fungsi ketiga adalah sebagai alat pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi membantu menjaga keamanan aset perusahaan dengan cara memberikan batasan akses dan verifikasi data. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan input maupun tindakan kecurangan atau fraud. Keempat, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk menciptakan efisiensi melalui penghematan waktu dan biaya. Dengan sistem yang terotomatisasi, pekerjaan akuntansi yang dulunya manual dan memakan waktu banyak, kini bisa selesai dengan lebih singkat, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya operasional perusahaan. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pendukung keputusan. Berdasarkan data-data yang sudah diolah tadi, pihak manajemen dapat melihat kondisi keuangan yang sebenarnya untuk mengambil keputusan strategis, seperti rencana investasi atau pengembangan bisnis ke depannya. Terakhir, kita akan melihat bagaimana sistem informasi akuntansi berperan langsung dalam membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Pertama, SIA berperan dalam menyediakan data secara real time atau waktu nyata. Artinya, manajemen tidak perlu menunggu laporan akhir bulan untuk mengetahui kondisi keuangan. Informasi saat ini bisa langsung diakses sehingga keputusan yang diambil selalu relevan dengan kondisi perusahaan saat ini. Kedua adalah membantu dalam analisis varians. Sistem informasi akuntansi memungkinkan manajemen membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Jika terjadi selisih atau penyimpangan, manajemen bisa segera melakukan tindakan korektif atau perbaikan agar target perusahaan tetap tercapai. Peran ketiga adalah menciptakan transparansi melalui jejak audit. Setiap transaksi keuangan memiliki riwayat yang jelas, siapa yang menginput, kapan, dan berapa jumlahnya. Hal ini memudahkan pemeriksaan dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat adalah melalui efisiensi dan otomasi. Dengan mengotomatisasi proses rutin, manajemen bisa menghemat banyak waktu. Waktu yang tadinya habis untuk mengolah data manual, kini bisa dialokasikan untuk memikirkan strategi pengembangan bisnis yang lebih besar. Peran yang terakhir adalah menjaga keamanan data. Keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang aman dan tidak dimanipulasi. Sistem informasi akuntansi memastikan informasi sensitif perusahaan terlindungi dengan sistem keamanan digital.
sehingga kerahasiaan dan integritas data pengambilan keputusan tetap terjaga. Oke, pada slide ini kami ingin membahas penggunaan Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam pengendalian data akuntansi. Nah, SIM ini tuh membantu mengintegrasikan data keuangan sehingga menjadi lebih rapih dan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan. Selain itu, penggunaan SIM juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan sehingga sebagian besar prosesnya itu sudah terotomatisasi. Nah, SIM juga mendukung proses kepatuhan dan audit karena datanya itu tersimpan secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali dengan mudah. Enggak hanya itu, SIM juga membantu dalam penyusunan laporan dan analisis keuangan serta menyediakan data secara real time. Sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Jadi, secara keseluruhan, SIM ini itu membantu atau membuat pengelolaan data akuntansi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, pada slide selanjutnya, ini itu ada dampak SIM pada proses akuntansi. Nah, dengan adanya SIM, banyak tugas rutin dalam akuntansi dapat diotomatisasi sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini juga membantu mengurangi human error atau kesalahan manusia dalam pencatatan. Nah, selain itu, laporan keuangan dapat dihasilkan lebih cepat dan tepat akurat. Nah, SIM juga menyediakan dashboard yang membantu dalam monitoring serta mempermudah komunikasi antar bagian dalam perusahaan. Nah, SIM juga tuh membantu mendeteksi adanya inefisiensi dan risiko sejak dini sehingga perusahaan bisa segera mengambil tindakan. Dengan demikian, SIM berperan besar dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses akuntansi. Selanjutnya ada integrasi antara Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Integrasi SIM dan SIA memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam mengelola informasi agar lebih efektif. Nah, yang pertama tuh data keuangan menjadi lebih akurat dan mudah dianalisis sehingga informasi yang dihasilkan bisa dipercaya untuk pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ada pertukaran data secara real time membuat keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat tanpa harus menunggu laporan manual yang memakan waktu. Nah, yang ketiga ada risiko kesalahan input data berkurang karena sistem bekerja secara otomatis dan terintegrasi sehingga efisiensi kerja pun meningkat. Nah, yang keempat tuh ada kolaborasi antar departemen jadi lebih mudah karena semua pihak mengakses data yang sama sehingga sumber daya bisa dialokasikan lebih optimal. Dan yang kelima itu dengan data yang lengkap dan terintegrasi, perusahaan bisa lebih mudah membaca tren bisnis ke depannya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi SIA. Tantangan pertama itu adalah biaya awal yang tinggi. Nah, perusahaan tuh harus mengeluarkan biaya untuk membeli hardware, software, sekaligus melatih karyawannya. Hal ini tentu cukup berat bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki anggaran yang terbatas. Nah, tantangan yang kedua adalah resistensi perubahan. Karyawan yang sudah terbiasa dengan cara manual seringkali merasa kesulitan beralih ke sistem yang baru. Sehingga perusahaan perlu menyediakan pelatihan dan pendamping yang cukup agar transisinya berjalan dengan baik. Tantangan yang ketiga itu adalah keamanan data. Seiring meningkatnya ancaman cyber, perusahaan wajib menerapkan langkah-langkah keamanan seperti firewall, enkripsi data, kontrol akses yang ketat, serta melakukan audit keamanan secara rutin agar perusahaan tetap terlindungi. Oke, pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA mempunyai peran penting dalam membantu perusahaan mengelola data keuangan, mulai dari pencatatan sampai ke pelaporannya. SIA ini tuh bikin kerja menjadi lebih efisien, data lebih akurat, dan keputusan bisa diambil dengan lebih cepat dan tepat. Nah, walaupun tantangan seperti biaya dan keamanan data, manfaat SIA itu tetap jauh lebih besar dibandingkan tantangannya. Dan ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, peran SIA itu kedepannya bakal semakin penting. Jadi, penting banget buat kita sebagai mahasiswa akuntansi untuk memahami dan mengikuti perkembangannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.